Halo semuanya, karena ada request mengenai pembahasan mengenai qabla al-dukhul dan ba'da al-dukhul dalam sebuah posita sebuah gugatan atau permohonan perceraian. Jadi saya akan menjelaskan makna dan maksud dari qabla al-dukhul dan ba'da al-dukhul dalam sebuah perceraian. Jadi ini aturannya hanya untuk muslim, hanya berada di pengadilan agama dan diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Oke. Jadi mengenai qabla al-dukhul dan ba'da al-dukhul ini memang pasti disebutkan, tidak pasti sih, tapi banyak sekali disebutkan karena ini memiliki konsekuensi hukumnya. Akan disebutkan dalam sebuah gugatan, akan disebutkan dalam sebuah permohonan, permohonan ikrar talak, permohonan cerai talak ataupun gugatan talak ya, karena ini memiliki konsekuensi hukumnya masing-masing. Jadi biasanya dalil-dalilnya dalam posita atau gugatan tersebut bahwa antara pihak penggugat dan tergugat telah menjalin melaksanakan hubungan sebagai seorang suami istri pada umumnya, seperti itu biasanya, atau ba'da al-dukhul seperti itu. Jadi yang pertama, maksud dari ba'da al-dukhul yaitu ketika seorang suami dan istri itu sudah ada hubungan badan atau sudah ada hubungan suami istri. Jadi ketika keduanya itu sudah adanya hubungan suami istri, nanti ada konsekuensi hukumnya. Yang pertama yaitu mengenai masa iddah seorang istri. Jadi ketika sudah ada ba'da al-dukhul pernah disetujui, maka nanti ada yang disebut masa iddah untuk seorang istri yang diceraikan. Yang pertama biasanya untuk masa iddahnya yaitu 3 kali masa menstruasi atau sekitar 90 hari sampai 100 hari masa iddah. Jadi harus menunggu masa iddah tersebut untuk menikah kembali, misalnya seperti itu. Yang kedua, ketika sudah ba'da al-dukhul, maka seorang istri ketika diajukan permohonan maka bisa menuntut hak-haknya, yaitu nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah lain sebagainya, serta anak yang lahir dari pernikahan tersebut berarti memiliki hubungan darah dengan kedua orang tuanya yang sah. Seperti itu konsekuensi hukumnya dan akan menjadi sebuah pertimbangan juga. Dan yang kedua yaitu qabla al-dukhul atau perceraian ketika istri belum sama sekali berhubungan badan dengan suaminya atau belum sama sekali melakukan hubungan suami istri. Apakah ada? Ya ada. Mungkin pernikahan karena kecelakaan, maksudnya kecelakaan itu hamil duluan dengan orang lain, atau mungkin pernikahannya memang ini untuk alasannya nggak tahu ya, pokoknya pasti ada qabla al-dukhul atau belum melakukan hubungan suami istri sama sekali. Jadi untuk qabla al-dukhul ini juga memiliki konsekuensi hukum, yaitu yang pertama, untuk istri yang diceraikan ini tidak memiliki masa iddah sama sekali. Jadi ketika putusan sudah ingkrah, maka seorang istri sudah bisa menikah kembali. Dan untuk seorang suami yang misalnya diajukan gugatan cerai oleh istrinya dalam masa qabla al-dukhul, belum melakukan hubungan suami istri sama sekali, maka suami bisa menuntut pengembalian mahar perkawinan karena memang suami belum memperoleh hak-haknya sama sekali. Oke. Jadi itu konsekuensinya dan pengertian mengenai qabla al-dukhul dan ba'da al-dukhul dalam sebuah gugatan atau permohonan, karena itu akan dicantumkan biasanya setelah dalil-dalil kedua ya, biasanya bahwa pihak penggugat dan tergugat telah melaksanakan pernikahan di kantor urusan agama. Setelah itu bahwa setelah pernikahan antara pihak penggugat dan tergugat seperti melaksanakan hubungan suami istri seperti suami istri pada umumnya atau ba'da al-dukhul, seperti itu. Oke, jadi itu pengertiannya, dan seperti biasa semoga bermanfaat dan terima kasih. Dah.